Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Rahmat, NPM G1F081013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi aplikasi ERP modul Purchase Management menggunakan Odoo 10, studi kasusnya pada PT Albasia Nusa Karya. Saat ini, Indonesia menguasai 90% pasar penjualan Berkor di dunia. Akan tetapi jumlah demand Berkor masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengajuan suplai dari perusahaan-perusahaan Berkor di Indonesia. PT Albasia Nusa Karya atau ANK adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi Berkor dan harus meningkatkan produktivitasnya agar bisa bersaing di dunia industri pengolahan Berkor yang semakin kompetitif. PT ANK memiliki masalah yang belum terintegrasinya bagian gudang, bagian pengadaan, bagian akuntansi. Masalah ini berpengaruh pada proses bisnis pengadaan bahan baku, sehingga diperlukan suatu sistem untuk mampu mengefisiensikan proses bisnis purchasing perusahaan tersebut. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning bisa menjadi solusi atas kebutuhan perusahaan tersebut. Software yang digunakan pada penelitian ini yaitu Odoo versi 10.0. Odoo merupakan sebuah software ERP open source yang dulunya bernama Open ERP. Modul yang terdapat pada Odoo sangat banyak, termasuk salah satunya adalah modul Purchase Management. Dalam merancang dan membangun sistem ERP sesuai dengan kebutuhan perusahaan, peneliti menggunakan metode Iterative Waterfall. Iterative Waterfall merupakan metode lanjutan dari metode Waterfall. Dengan menggunakan metode Iterative Waterfall ini, peneliti bisa mendapatkan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pengembangan aplikasi dan mendapatkan hasilnya dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu dasar teori. Terdapat 3 dasar teori yaitu ERP, Odoo, dan Iterative Waterfall. ERP merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengolah sumber data perusahaan yang biasanya terdiri dari proses elimination, proses simplification, proses integration, dan proses automation. ERP sendiri berbentuk perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan otomatisasi dan integrasi pada proses bisnis utamanya. ERP mampu mengintegrasikan beberapa aspek dalam perusahaan seperti pembelian, penyimpanan, produksi, keuangan, HRD, dan lain-lain, sehingga perusahaan menjadi lebih responsif dalam mengelola sumber dayanya. ERP menawarkan sistem integrasi pada perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu Odoo. Odoo merupakan salah satu perangkat lunak ERP yang bersifat open source sehingga cocok dengan kondisi perusahaan yang masih baru sehingga bisa menekan cost untuk proses pengembangan aplikasi. Odoo menggunakan bahasa pemrograman Python dan bersifat multi-platform. Yang ketiga yaitu iteratif. Iterative Waterfall merupakan metode lanjutan dari model Waterfall, di mana perbedaannya adalah pada Iterative Waterfall dihasilkan feedback pada setiap akhir fasenya. Pada model ini terdapat 6 fase pengembangan aplikasi, yaitu yang pertama requirement analysis, yang kedua itu design, yang ketiga implementation, yang keempat system testing, yang kelima development, dan yang terakhir operation and maintenance. Selanjutnya itu pada pembahasan. Metode iteratif waterfall terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama identifikasi. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan dan persiapan awal untuk penelitian. Tahap ini merupakan tahapan yang menampilkan permasalahan yang terdapat pada bagian pengadaan PT ANK. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain belum adanya integrasi dengan bagian gudang dan juga bagian akuntansi. Selanjutnya yang kedua itu proses bisnis yang dijalankan belum terpetakan dengan baik. Yang selanjutnya itu requirement definition. Pada tahap ini setiap kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian akan dijabarkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sistem, kebutuhan aktor, kebutuhan software, dan kebutuhan hardware. Yang pertama yaitu kebutuhan sistem. Terdapat beberapa kebutuhan sistem yang harus dipenuhi oleh Odoo, yaitu antara lain pencatatan data supplier, membuat varian harga bahan baku, membuat request for quotation, membuat purchase order, dan membuat supplier bills. Selanjutnya itu kebutuhan software. Proses implementasi Odoo membutuhkan beberapa software, antara lain Odoo versi 10.0, yang kedua itu database, yang ketiga
PostgreSQL versi 9.2. Yang ketiga itu Operation System Windows 2000 atau versi lebih barunya, Operation System Debian untuk server, dan web browser seperti Mozilla, Chrome, dan sebagainya. Yang ketiga itu kebutuhan hardware proses implementasi menggunakan beberapa hardware, antara lain laptop atau PC, Raspberry Pi 3 untuk server, dan perangkat jaringan. Selanjutnya yaitu System and Software Design. Pada tahap ini, peneliti membuat desain untuk sistem yang akan digunakan oleh bagian pengadaan PT ANK. Dari tahap ini dihasilkan use case diagram seperti gambar berikut. Selanjutnya itu Implementation Application. Dalam tahapan ini, proses implementasi sistem ERP dimulai dari proses instalasi server Odoo, membuat database, dan instalasi modul yang dibutuhkan, yaitu modul Purchase Management. Setelah instalasi dilakukan, maka dilanjutkan dengan proses penyesuaian aplikasi dengan kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang kelima yaitu Integration and System Setting. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan proses bisnis perusahaan ini dan juga sesuai dengan kebutuhan user atau belum. Untuk mengetahuinya dilakukan 3 simulasi, yaitu simulasi pembelian bahan baku melalui menu produk, melalui menu reordering rules, dan melalui purchase order. Yang tahapan ke-6 yaitu tahap penutupan. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan aplikasi Odoo pada PT ANK ini harus dilakukan user acceptance test pada calon user yang akan menggunakan aplikasi ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan dilakukannya keimplementasi sistem ERP menggunakan aplikasi Odoo, modul Purchase Management pada PT ANK dihasilkan beberapa kesimpulan seperti yang pertama yaitu proses pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan lebih efektif. Yang kedua, bagian gudang dapat melakukan permintaan pembelian bahan baku pada bagian purchasing melalui aplikasi Odoo. Yang ketiga yaitu bagian purchasing dapat melakukan konfirmasi serta mengirimkan RFQ dan PO melalui aplikasi Odoo. Bagian yang keempat yaitu accounting, dapat melakukan validasi dan memproses pembayaran supplier bills melalui aplikasi Odoo. Dan yang terakhir yaitu report dari tiap transaksi, dapat dibuat secara otomatis melalui aplikasi Odoo dan dapat diakses secara langsung oleh tiap bagian. Baiklah, itu adalah penjelasan saya mengenai implementasi aplikasi ERP modul Purchase Management menggunakan Odoo 10. Studi kasusnya pada PT Albasia Nusa Karya. Saya akhiri, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.